Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi alaihi salatu wassalam idza matal mu'minu hama ruhuhu haula darihi syahran fayanduru ila man khalfa min iyalihi kaifa yaksimu malahu wa kaifa yuadi duyunahu fa idza atamma syahran radda ila hufratihi fayahumu haula qabrihi sana wa yanduru may ya'tihi wa yad'u lahu wa may yahzana alayhi fa idza atamma sanata rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fihi al-arwahu ila yauma yuftahu fis-sur. Shadaqallahul alim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, yang mana Abi Hurairah ini mendengar daripada perkataan Nabi, yaitu tentang adanya kematian. Kematian itu Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti bakal ada datangnya ke kita. Dan lagi tidak dihitung abjad Pak Anan. Kalau dihitung abjad saya Pak Anan duluan kayaknya itu. Anan, Ahmad lah, waduh. Itu. Kalau dihitung abjad enak. Wah, B, C, yang kasihan Z. Itu nggak ada yang ngegotong, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngurus jet itu. Tapi tidak menurut abjad, tidak menurut umur. Kadang-kadang ada kakeknya yang udah tua bangka, udah sakit-sakitan, umurnya pun 90 tahun panan, pengen mati malah. Saking sakitnya itu udah kata dokter ini mah udah nggak bisa diobaran gitu kurang mah. Tiap pagi dipoek, gitulah, dijemur, masya Allah, sehingga itu yang sakit, ya Allah, yang gerapain, gitu kan. Tapi kenapa belum diwafatkan oleh Allah, belum waktunya? Datang-datang cucunya yang meninggal. Kenapa sebabnya? Trek-trekan di jalan tuh, jeblar, nabrak motor, kagak lain. Itu ya, cucunya yang meninggal. Berarti meninggal itu rahasia Allah. Dan lagi kemarin saya bahas di majelis saya itu ada qada mubarrom, ada qada mu'allaq, pernah kita bahas. Qada mubarrom itu qada yang tidak bisa dihindari, sebab sudah tercatat di azali bahwa Zaid bin Umar akan diberikan umur 63 tahun umpamanya. Udah beres kontrak di dunia tuh Bobe, itu yang nggak bisa kurang nggak bisa lebih, itu kontrak di dunia tuh. Nah, jadi sudah ada di azali jauh sebelum kita diciptakan ruh,
diciptakan jasad, ada ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, itu kita udah beres semua Pak, termasuk umur. Nah itu kodok mubarron. Itu ada lagi kodok mu'allak. Nah kalau kodok mu'allak kita tidak bisa dirubah dengan dalil Nabi, la yaluddul qadra illa bid-du'a wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa merubah qadar daripada Allah terkecuali dengan doa. Nah misalkan di azalinya ini, ya, ini Umar bin Abu Bakar, ya, Umar bin Abu Bakar, bukan Umar ini nih, mana Pak Umar? Ya, bukan. Umar bin Abu Bakar ini jam 7, kalau nggak setengah 8 ba'da Isya, setengah 8 ini di azalinya akan tertabak truk, sehingga sesudah tertabak truk ini Pak Umar akan mengalami kecelakaan sampai patah kakinya. Nah itu diajari. Tapi tadi karena kodok mu'allak bisa dirubah, karena dengan barokah doa Pak Umar ini sebelum terjadinya itu dia berjamaah sholat isya. Tidak hanya berjamaah isya, Pak Umar berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Kalau enggak, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan daripadaku jahdil bala, daripada balai. Nah, kubarokah doa itu diijabah oleh Allah. Yang tadinya harusnya potong kakinya hanya keserempet mungkin, serempet deh. Tapi lumayan keserempet gimana? Hanya keserempet kakinya. Nah, itu kodok mu'allak bisa dirubah. Gitu ya. Nah, jadi kembali. Jadi yang namanya kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang namanya kematian itu tidak bisa dipundurkan, tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dipundurkan. Itu yang namanya kematian. Nah, kalau kita berkaca daripada umur Nabi itu kan 63 Pak. Jatah umur umur umatnya itu daripada batasnya itu 63. Maka beruntung untuk orang yang masih ada 60, 70, bahkan 80. Banyak kata bonusnya. Pakai sebaik mungkin. Ibadah sering gitu ya. Ibadah banyakin zikir, banyakin doa, banyakin istighfar, sebab udah banyak bonus. Jangan ini mah 60, 70, 80 makin haram jadah teman-teman. Aki-aki iya ini. Bukannya berjamaah malah main gaplek. Judi, ya Allah, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Nah, inilah. Jadi kembali tadi kematian, maka kata Nabi Allah Isa alaihi salam dikatakan ad-dunya salah satu ayamin. Kata Nabi Isa alaihi salam itu dunia ini Pak hanya 3 hari. Hanya 3 hari dunia ini. Mana? Amsi mudiyun ma biyadika minhu syai'un. Amsi yang yang telah kita lewat gitu ya. Maghrib tadi. Nah memang kata Pak Opik atau maghrib besok juga ada Pak Ustaz. Beda deh. Sebab maghrib besok itu namanya malam Rabu kan, bukan malam Selasa. Kata Pak Opek ada Selasa depan. Beda lagi. Jangan jauh-jauh. Saya pakai baju putih minggu depan belum tentu pakai baju putih. Gitu kan? Kalau enggak minggu kemarin juga tuh. Jadi enggak sama. Nah ini bahkan kata Nabi Allah Isa, amsi mudiyun ma biyadika min husyai'un. Kau tidak mendapatkan apa-apa daripada waktu yang telah kau perbuat. Nah makanya manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan. Maka beruntung tadi kita berjamaah maghrib, hadir di tempat taklim, insya Allah gitu ya. Tidak ada penyesalan. Bahkan kalau kita mengkaji arti daripada hisaban seorang hamba di hadapan Allah, jangankan umur kita Pak, napas, hembusan napas itu ketika tarikan napas hamba itu dihisab oleh Allah. Masya Allah, tarikan napas doang dihisab. Itu napasmu itu dipakai zikir apa dipakai ngomongin batur kan gitu Pak. Ya Allah, dihisab. Nah, maka kata Nabi Allah Isa alaihissalam,
amsi mudiyun ma biyadika minhu syai'un, yang ada di tanganmu tadi yang sudah kelewat, apa saja yang telah kau dapatkan. Wa godan la tadri adrakahu amla, dan besok gitu ya. Yang kedua kata Nabi Isa itu waktu besok. Nah, waktu besok itu la tadri, orang uninga isun, saya tidak tahu kata Nabi Isa. Besok itu akan terjadi apa sih? Ini untuk orang-orang yang menggampangkan sejarah sesuatu, Pak, segala sesuatu. Waktu datang waktu berjamaah maghrib, sholat umpamanya maghrib, dia lagi sibuk-sibuk, ya udah penting lah, nggak mau berjamaah maghrib, besok juga ada lagi, haram ada loh. Dong dipanjangkan umur gitu, Pak. Itu Pak, maka kata Nabi Isa, la tadri, apa, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, entah memang dia umurnya udah selesai di dunia, Pak, brengsek gitu ya, entah apa yang terjadi, kita kan nggak tahu. Nah, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya kata Nabi Allah Isa. Atadrokahu amla, entah dia akan menemukan waktu besok atau enggak, itu segede Nabi Allah Isa memprediksi seperti itu. Dan yang terakhir, wa yaumun anta fihi fa'agtaniyahumu, gitu ya, kata yang terakhir kata Nabi Allah Isa, wa yaumun, dan saat ini nih yang telah kita kerjakan apapun itu, baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu amal soleh maupun amal yang tidak soleh, itu yang sedang kita lalui ini nih, detik-detik ini nih, anta fihi, yang telah kau lakukan, maka kata Nabi Allah Isa, fa'agtanimhu, maka agtanim itu nyukupi, maknanya Pak. Nyukupi itu, tapi dari kalimat di sini kita artikan, maka berbuat baiklah kamu dalam kesempatan itu, gitu ya. Teruslah berbuat baik kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kan kalau kita mengkaji kegiatan kita nih, sering kita gaungkan manfaat fadilah daripada thalabul ilmi, gitu ya. Nah, ini untuk ke dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan daripada perkataan Imam Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur. Kata Imam Ka'ab, kata sahabat Ka'ab berkata, "Lau anna sawaba majlisal ulama bada linnasi, masya Allah, la'aktatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratuhu wa kullu di saukin sukuhu." Masya Allah. Kata Imam Ka'ab berkata, jikalau apabila ini ganjaran orang yang datang ke tempat majelis ulama, ke tempat majelis taklim, itu didohirkan oleh Allah, didohirkan ganjarannya, ditampakkan kepada setiap manusia, maka kata Imam Ka'ab, la'at tatalu, maka demi yakti berlomba-lomba, maka niscaya ini manusia semua akan berlomba-lomba datang ke tempat majelis, berbondong-bondong. Saking apa? Saking besarnya ganjaran manfaat orang yang datang ke tempat majelis taklim. Masya Allah. Maka berbondong-bondong sehingga hatta yatrukahu di imarah, sehingga jangankan orang yang di sekitarnya yang lagi nganggur ikut ke tempat taklim, orang yang lagi kerja, di sini disebutkan imarah. Imarah itu kerja di suatu kerajaan. Kalau kita mau kerja di kantor, di desa, di kantor, kenapa di Jakarta tuh kantor kepresidenan, datang waktu majelis taklim, itu yang kerja di kantor kepresidenan bakal ngaji ke sini, Pak. Berbondong-bondong kalau didohirkan itu ganjaran orang yang datang ke tempat majelis, sehingga raja-raja pada datang, wa kullu di sukin sukuhu, dan orang yang sedang berdagang di pasarnya pun akan meninggalkan. Kenapa? Saking besar-besarnya ganjaran orang yang datang ke tempat majelis. Ini ban-ban nggak ditampakkan, makanya aku jelma mengaji teman-teman Pak, gitu ya. Maka tapi manfaatnya untuk orang yang datang, alhamdulillah, gitu ya. Kita insya Allah bakal ketemu nih. Gitu, siapa yang gemar datang ke tempat majelis akan didapatkan oleh Allah, tampakkan, didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Maka kembali ke dalam tema, kata Nabi alaihi salatu wassalam di sini dikatakan idza matal mu'minu hamaruhu. Kata Nabi, apabila seseorang meninggal dunia, tetapi di sini dikatakan al-mu'minu, orang mukmin meninggal dunia. Hama ruhuhu, maka rohnya itu akan hama. Hama ini at-tawafu, mengelilingi. Maka rohnya ini akan mengelilingi apa? Haula darihi, mengelilingi daripada rumahnya. Rumahnya itu Pak dikelilingi sama roh itu. Itu selama seberapa hari? Syahron, selama 1 bulan dikelilingi itu. Tidak hanya dikelilingi, fayanduru ila ma khalfa, maka itu roh setelah mengelilingi dia melihat siapa sih orang yang menempati rumah tersebut. Jadi, kalau biasanya orang yang kita sudah meninggalkan ditempatin sama anak kita, mantu kita dan lain sebagainya, itu diperhatikan sama si ruh itu Pak. Siapa yang tinggal di dalam itu, min iyalihi, daripada keluarganya, kaifa yaksimu malahu, bagaimana sih cara dia membagi harta waris yang telah diwariskan daripada si ruh itu ke anak-anaknya. Kaifa yaksimu malahu, membagikan waris hartanya itu dijadikan manfaat apa enggak nih, buat mendoakan si ruh apa enggak nih, itu anak-anaknya. Kadang-kadang kan anak juga ada gitu ya, udah nah ini mah jangan pakai tahlil lah, habis pakai tahlil masih gitu lah. Nah, tahu kan caranya juga. Nah, padahal itu si ruh memperhatikan Pak. Bahkan jikalau itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk si roh si mayit saya akan mendoakan Pak. Tapi sebaliknya, kalau itu harta bagian daripada warisan si roh si mayit tidak digunakan hal yang bermanfaat untuk si mayit, niscaya akan mendoakan yang jelek untuk keluarganya sendiri. Masya Allah. Maka disitulah diadakan adanya takziah, tahlil malam 1, malam 2 sampai 7. Sebab apa? Si roh masih berkeliling Pak. Maka para wali-waliullah mah bisa ketahuan gitu. Beda dengan kita pemuda tahu sallu ala Muhammad, ngopi ngerokok mana. Gimana Pak Ustaz? Apa itu mah? Yang penting udah tahlil dulu, ulah memeh tahlil ngerokok ngopi, balik setan. Teman-teman ya. Gitu ya, tahlil siapkan. Bahkan kan kalau tahlil mah udah galib daripada kita. Kalau di daerah saya itu sedang memperdebatkan yang namanya atakah. Ada kan ya, atakah. Atakah itu ada atakah subro, ada atakah kubro. Nah ini sedang diperebutkan kalau dirangkas ya. Diperebutkannya kenapa? Ada yang sebagian ulama mengatakan silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya yang tahlil, adakan buat atakah subro. Diniatkan oleh si imam, nawaina qiraata la ilaha illallah aqtaqatan birruh anu bin anu afdal dzikri la ilaha illallah sebanyak berapa Bupati? 70 itu 70.000 kan ya kata subro itu la ilaha illallah, la ilaha silahkan. Tapi kata ulama sebelah, kata setengah ulama di daerah saya tidak dimenangkan. Kenapa tidak diwenangkannya? Karena atakah itu harus orang yang mengerti akan arti tauhid, harus orang yang punya suci, orang yang bersuci, artinya punya wudu Pak Panti. Ini kan kalau kita perhatikan, mohon maaf, tidak di Jakarta, tidak di Rangkas, tidak di mana-mana. Yang tahlil kadang-kadang yang jarang membuka wudu, jarang membuka wudu beneran, termasuk ustadznya. Itu pun enggak. Iya Allah. Padahal tadi itu kata teman-teman, jangan, kalau bisa atakah itu dikhususkan. Kita suruh kiai, ustaz tolong atakahkan orang tua saya anu binti anu, ini maharnya tolong atakahkan, bereskan atakah sama kiai. Ayah ahli zikir. Nanti juga kiainya tuh bakal di kamar la ilaha illallah khusus. Ya kan kadang-kadang kalau dirangkas itu la
wah, nyawa sanon boy itu, gitu ya. Nah, gimana kita? Ya ambil yang galibnya aja lah. Kalau selama itu manfaat, silahkan, gitu ya, silahkan. Nah, kalau kita mampu ambil yang pendapat yang lain, yang tadi itu suruh ulama, suruh kiai, kasih upah. Ulah orang upah nih, Bapak nih. 5 gram, 7 gram, gitu. Semangat lah kiai gitu. La ilaha illallah, gitu ya. Nah, inilah kembali. Jadi si ahli kubur itu sirruh itu memperhatikan itu ya, memperhatikan keluarganya yang telah dibagi hasil warisnya, digunakan kebaikan apa keburukan, wa kaifa yu'addi duyunahu, dan bagaimana dia membagi hasil apa namanya warisan itu, dibayar hutang apa tidak. Kalau ini ruh mempunyai hutang, maka si ruh itu Pak harus diwasiatkan, harus berwasiat. Aduh tong, ini abah punya hutang nih, mang haji anu ke haji anu, ke bapak anu, bayar ya, gitu harus wajib gitu. Ya, tapi kalau bisa mah ya ulah hutang deh, gitu ya, supaya nggak punya, karena mayit meninggalkan hutang itu dalam satu riwayat hadis dijelaskan ruhnya itu akan tertahan di atas langit, Pak. Ruhnya akan tertahan sebelum dibayarkan. Maka kata yang mengomatin itu ya, sebelum sholat jenazah, ini mayit, kalau ini para jemaah tidak bisa mengikhlaskan, tidak bisa meridokan hutang daripada ini jenazah, maka silahkan datang ke ahli warisnya untuk melunasi, gitu kan? Wajib itu Pak, sebelum disolatkan. Jangan aduh belum sholat-sholatkan, khoir baik, jangan. Harus ada itu Pak. Jadi harus ada menanya ke masyarakat, jadi kalau bisa apa namanya meridoi hutang yang si jenazah itu diridoi. Kalau tidak ya silahkan datang ke ahli warisnya guna membereskan, gitu ya. Nah inilah, jadi akan si mayit itu bertanya kayak bagaimana dia membagi hasilnya itu untuk membayar hutang-hutangnya jikalau ada. Faida atamma syahron, apabila sesudah sempurna 1 bulan, rodda ila hufratihi, maka itu roh akan kembali ke tempatnya. Fayahumu haula qabrihi, kembali ke kuburan. Nah sesudah kembali ke hufratan itu mana kekedukan, jadi liang lahat kuburan lah. Fayahumu, dan itu pun roh akan mengelilingi kuburannya Pak. Selama apa? Sanatan, 1 tahun itu ini di dalam kuburannya, gitu ya. Di situ tuh mau selamat yang selamat, kalau tidak ya tidak. Kalau dia mempunyai banyak amal soleh akan selamat, akan enak di dalam kuburannya, gitu ya. Wayanduru mayyatihi, dan dia melihat siapa-siapa saja orang yang yada'u, yang mendoakan itu ruh. Wayatihi, dan datang kepada makbarohnya, kelihatan Pak, kelihatan Bapak gitu, kelihatan ada anaknya yang datang, Bapak, gitu ya. Masih kangen sama bapak, itu terdengar oleh kita. Waduh, ada yang selfie di hadapan kuburan, ya kelihatan. Ya macam lain mendoakan malah selfie nih. Udah selfie balik deh selfie. Gitu ya. Ya mayatihi, kelihatan siapa yang datang, siapa yang mendoakan akan kelihatan. Bahkan kan satu riwayat itu ahli kubur ini sangat gelap gulita, gitu ya, sehingga mendadak jadi terang benderang bagaikan lampu 100 watt. Sehingga ini ahli kubur kaget, melihatlah itu cahaya dari mana datangnya, ternyata doanya anak sendiri mendoakan karena jadi orang tua, gitu, mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afahu, bray, terang. Itulah barokah doa anak. Wa may yahzana alaihi, dan siapa yang prihatin kepada itu sirruh. Iya ya, baru saja apa namanya ini umpamanya si fulan bin fulan baru juga kemarin ngobrol sama anak, udah meninggal aja. Heran saya tuh. Sebenarnya itu mah jangan diheranin Pak. Yang harus kita heran itu gitu ya, sekarang meninggal besok dagang cilok, itu yang heran tuh. Kalau besok kemarin dagang cilok, sekarang meninggal, udah aneh sama. Gitu. Kalau kemarin ngojek,
Sekarang meninggal misalnya nggak aneh. Yang aneh itu sekarang meninggal besok ngojek, oh lu naikkan ya lah. Gitu, bongkong teh sedang. Gitu ya. Mayahzan alaihi, siapa orang yang prihatin terhadap sirruh akan terlihat oleh sirruh. Oh si Mang Anu mah prihatin sama saya. Oh si Mang Anu mah kamayangan. Oh teh saya temu paeh kuaing cina. Wah itu ya. Masya Allah. Faida atamma sanatan lah, dan apabila telah datang sempurna 1 tahun, rufi'a ruhuhu, maka itu ruh akan diangkat dengan izin Allah kemana? Ila haitsu yajtami'u fihil arwah, akan dikumpulkan dengan para ruh-ruh yang lain ila yauma yunfahu fisur, sampai hari dimana nanti ditiupkan sangkakala, tiupan kedua, tiupan ketiga akan dibangkitkan kembali. Maka itu si ruh dikumpulkan, Pak. Kalau ini ruh ini gemar bersama orang-orang soleh, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Maka kalau ini ruh gemarnya bergaul dengan orang-orang yang dorakman, yang tukang gapleh, tukang judi, tukang maling, atau dikumpulkan aja ruh dengan tadi tukang maling, gitu ya. Maka bakal dikumpulkan dengan para ruh-ruh tersebut, gitu ya. Sesudah dikumpulkan sampai ila yaumi yunfakhu fisur, sampai nanti saatnya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan ruh, untuk meniupkan sangkakala dan dihidupkan seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Nah itulah jadi asal keterangan daripada arwah yang mengelilingi rumah kuburan dan akan dikumpulkan terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Abu Hanifah rahimahullahu taala alaih ayyu dzambin akhuhu yusallibul iman. Ada yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini Pak, namanya A'immatil Arba'atil Mujtahidin. Nah, termasuk golongan 4 ahli fatwa, madhab, 4 madhab. Itu Abu Hanifah ini madhab yang paling kungsu setelah Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i memiliki murid yaitu Abu Hanifah. Nah ini Abu Hanifah, gitu ya. Abu Hanifah ini yang kalau tidak salah itu yang mewenangkan yang dikelilingkan. Malaktuka hadhil qimah pidyah, mewenangkan pidyah untuk dikelilingkan. Nah itu taklid Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i pidyahnya itu harus 1 pitrah beras, gitu ya, harus pitrah beras sekadar dia meninggalkan sholat 1 waktu, gitu ya, tinggal kalikan aja tuh. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dijamakkan, kalau 1 tahun 1 tahun, 1 hari 1 hari, gitu ya, maka dikelilingkan. Nah ini taklid Imam Abu Hanifah. Maka kata Imam Abu Hanifah, ada yang bertanya kepadaku, ayyu dzambin akhufu yusallibul iman, apa saja dosa yang bisa dikhawatirkan, yang bisa menghilangkan keimanan di dalam diri kita? Ada yang bertanya. Dijawabnya oleh Imam Abu Hanifah, tarkus syukri lillahi alal iman, yaitu dosa orang yang syukur atas diberikannya nikmat iman dan Islam di dalam hatinya. Nah itulah, jadi salah satu orang yang bisa khawatir di akhir hayatnya dia bisa kehilangan keimanannya. Salah satunya yaitu dia meninggalkan syukur atas diberikannya iman dan Islam di dalam dirinya. Dia tidak bersyukur kalau dijadikan umat Islam. Dia tidak bersyukur kalau di dadanya ada keimanan. Nah itu nanti di akhir hayatnya khawatir itu dosanya itu bisa tergelincir akan dia untuk tidak membawa iman wal Islam. Sedangkan orang yang di akhir hayatnya tidak membawa iman Islam, Pak, na'udzubillah,
di sananya juga akan dikumpulkan dengan orang-orang kafirin, dengan orang-orang munafikin. Masya Allah, naudzubillah, gitu ya. Maka sekurang-kurangnya tarkus syukri, kita harus bersyukur, sekurang-kurangnya bersyukur meskipun tidak sholat umpamanya. Tapi kalau misalkan orang yang sempurna itu ya bersyukur atas dijadikannya dia orang Islam, dia memiliki iman, gitu ya, dan melaksanakan kewajiban Allah, itu mah sempurna, gitu ya, itu sempurna. Sebab tarkus syukri lillahi alal iman, orang yang meninggalkan syukur karena Allah atas dijadikannya keimanan di dalam dirinya, itu dikhawatirkan nanti di akhir hayatnya tergelincir akan keimanannya. Naudzubillah, gitu ya, naudzubillah min dzalik. Maka waktu sakaratul maut itu Pak, kalau bisa yang menemaninya itu orang-orang yang ahli zikir, panggil ustaz, panggil kiai, panggil gurunya, gitu ya. Orang tua saya sedang sakarat, tolong bimbing. Kalau misalkan nggak sempat, keliling orang ustaz, bapak jawab misalkan ya, kita ajak, kita tauhidkan la ilaha illallah, baca surah yasin, baca pun asma, apapun itu. Mulai sakaratul maut, ya Allah bapak bebasin aja, pak bebasin, udah tenangin aja, tenangin. Imah-imah bakal di tempatan dia, sini. Tenang, warung akan dijaga warung sini, gitu ya. Motor mah tuh dijagaan, motor tenang, mobil dijagaan, jadi saya mau malak, gitu ya. Nah bukan itu, jadi la ilaha illallah. Sebab orang yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi, akan langsung masuk surga, gitu ya. Baca la ilaha illallah. Nah maka sebelum datangnya sakaratul maut, ini sama-sama waktu luang, gitu ya. Biasakan lisan kita membaca zikir la ilaha illallah supaya di akhir hayatnya kita terbiasa mengucap la ilaha illallah. Kenapa orang yang di akhir hayatnya susah untuk membaca la ilaha illallah? Karena semasa dia masih masih bisa untuk membaca la ilaha illallah, jangan baca la ilaha illallah, Pak, gitu ya. Jangankan diajak oleh imam, jangankan dia sendiri, diajak sama imam aja jarang. Wa ilaikal masir, kemana saya tahu, iya, gitu ya. Kalau nggak diajak sama imam, kita sendiri habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, langsung aja afdhalul dzikri la ilaha illallah 30 aja, jangan banyak-banyak ke anak. Tapi kalau subuh, kalau bisa subuh itu banyakin Pak. Gitu ya. Tapi kalau bisa subuh tuh banyakin, sebab kalau tidak salah itu orang yang bisa narik perkara yang bisa menarik rezeki, salah satunya memperbanyak zikir di waktu fajar. Di waktu fajar itu kita artikan di waktu subuh Pak. Jadi waktu subuh itu manfaatkan nama kita. Jangan habis wailaikan masir blok es deui, ulah eta kaci. Sayang, gitu ya. Bahkan kan disebutnya naumus subhat yurisul faqra. Orang yang tidur di jam-jam subuh yurisul faqra, akan mewarisi kefakiran. Itu orang yang tidur. Gitu ya, yang tidur. Berarti harus dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya tadi tuh kalau sholat maktubah 30 atau wayahnya lah, kalau subuh 100 Pak. La ilaha illallah. Ini ngedoa kita ikut amin, gampang kita ikut doa mah. Atau ngamin-ngaminan itu sama seperti doa imam. Kalau kata imam Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kata makmum amin, sama artinya Pak. Sebab amin itu, nah amin ini kalau di dalam i'anatul thalibin dijelaskan ada amin, ada amin, ada amin. Mana yang sahih? Yang sahih itu yang ketiga, amin. Jangan yang amin. Nah, kalau amin itu maknanya kalau tidak salah aman. Aman semuanya, aman. Kalau amin, nah ini nggak beres ini, gitu ya. Amin di tasjid itu nggak sahih. Yang sahih itu amin. Lain. Kamu kebal jasa ya Ustaz. Kalau amin.
Gitu ya, amin. Nah, maka derajatnya sama seperti orang yang berdoa. Maka kita harus bersyukur kalau ada yang berdoa, kita ikut aminkan, Pak. Ikut aminkan, sebab maknanya sama. Jangan kita nggak repot-repot harus ya Allah berdoa Allahumma inna nas'aluka sampai seterusnya, hanya amin. Apa susahnya, Pak? Ya, maka tadi tuh awal subuh kalau udah diajak sama imam, diajak berdoa, kita ikut amin. Gitu ya. Nah, iyalah memperbanyak zikir di waktu subuh, itu bisa menarik rezeki kepada kita, gitu. Jadi kalau tidak salah itu di dalam kalimatnya zikir di waktu fajar dan memperbanyak membaca surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, waduh cepanan panjang Pak Ustaz. Ada enggak yang lain? Ada. Apa? Surat Al-Nasroh. Nasroh, baca pendek pan lumayan tuh Alam Nasroh banyak. Maka di dalam zikir itu ada kan udah dikumpulkan sama ulama. Pertama baca laqad ja'akum, diteruskan Alam Nasroh, diteruskan lagi kulhu 3 kali, Falaq binas, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah gitu kan. Dilanjutkan dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi dan seterusnya. Dilanjutkan ilahi rabbi subhanaka subhanallah, gitu. Subhanallah. Maka di sini mohon maaf tuh Pak Pardi, kita saya pernah mendengar surah An-Nabi, surah An-Buruk muji baik itu tauhid, baik itu puji yang lain, ketika bilangannya banyak itu afdolnya diwaqaf. Seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah diwaqaf. Enggak sunnah diwasol. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la enggak sunnah. Gitu ya. Sunnahnya itu afdalnya itu diwaqaf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan lagi kalau kullu lafdin lafdul jalalah itu tidak disunnahkan untuk baca bismillah. Berapa baca bismillah ini? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillah. Waduh, hayang menang 5 ge enggak panan dong ya taman. Lah, jangan dipaul harajin deui panan. Mentang-mentang baca bismillah supaya mantap. Aduh menang 5 enggak. Gitu ya. Nah, jadi itulah afdol-afdolnya. Memang boleh, kenapa apa? Cuma kita lagi mengikuti keafdolan antara kalimat zikir sama dengan kalau kita mendengarkan kan kalau terlalu banyak kadarnya subhanallah kayak enak nih paling tak jadi bana Allah Pak. Alhamdulillah dalam jadi dalam lah, apalagi Allahu Akbar Pak. Allahu Akbar panji mana Allahu Akbar mah. Jadi tartil aja lah, Allahu Akbar Allah. Ini gerak ke mana gitu gerak anteng gitu. Gitu ya, zikir yang anteng seperti tadi la ilaha illallah, antengin aja. Gitu ya, ulah gegeraan kan gitu. Supaya khusyuk. Nah, ini kembali tarku syukri lillahi ta'ala. Mana lagi? Wa tarku khaufi su'il khatimah, dan dia khawatir meninggalkan rasa khawatir akan di ujung akhir hayatnya su'ul khotimah, jelek panuntung. Maka kalau kita mendengar ya setiap penutupan pengajian itu di mana-mana majlis mendengarkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu maksudnya ya Allah berikanlah aku husnul khatimah, bagus di dalam ujung kami. Itu pemaknanya. Gitu. Bagus itu doa tuh. Jadi kita khawatir bahwa di ujung akhir hayat kita itu mendapatkan su'ul khotimah. Naudzubillah. Mana lagi wadulmil ibadah. Wadulmil ibadah dan mendolimi dan dia dolim kepada hamba-hambanya yang lain. Ini penyakitnya. Orang dolim itu nggak bakal tenang hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang dolim nggak akan tenang. Orang dolim itu tidak akan tenang kalau didoliminya itu maju. Orang dolim akan senang kalau itu orang susah, bangsa.
itu doling tuh, nggak boleh. Sama kayak hasud, nggak boleh, Pak. Gitu ya. Kalau ada, mohon maaf, sama pejabat, kadang-kadang banyak ngadu sering gesek mereka, ditumbangkan sehingga udah tumbang ngerasa diri di atas, ya itu dolim tuh. Gitu ya, dolim terhadap ibadah itu tidak boleh terhadap hamba. Maka diteruskan wa yursalullahu ta'ala ilaihi ba'da mautihi 'inda hamdil jenazah arba'a malaikat. Maka kata ulama diteruskan wa yursalu, maka Allah Subhanahu wa taala setelah ini satu hamba diwafatkan oleh Allah, hamla jenazah, dan sedang dalam keadaan dipikul jenazahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Al malaikatu arba'atun, mengutus 4 malaikat, mengutus 4, gitu ya. Fa idza atu ala raqsi qabrihi nada ahaduhum in qadatil ajalu wan qata'at amalu. Kata malaikat yang satu berkata, di dalam kepala kuburannya itu, kepala makbarah kuburan si hamba itu berkata, in qadot, wahai hamba, engkau itu telah entek ajal. Jadi kalau kita mah, engkau hamba ini yang telah dimasukkan ke dalam kubur, telah datang ajalmu. Wan qata'atil amal, dan telah pekat seluruh keinginanmu. Yang dulu engkau ingin punya istri 2 umpamanya, udah pekat, itu bisa panan. Yang dulu kamu pengen punya mobil Terios umpamanya, supaya itu bisa panan. Yang dulu kamu pengen naik jabatan, udah maut, udah wafat, nggak bisa naik jabatan, gitu ya. Udah pekat amal, cita-cita seluruhnya, cita-cita di dunia telah putus amalnya, nggak bisa lagi. Yang orang yang rajin ibadah kalau sudah meninggal putus ibadahnya. Orang yang rajin ke pasar kalau udah meninggal putus ke pasarnya. Seluruh amal putus, kata malaikat. Wanada sani dhahabtul amwal wa baqiyatul a'mal. Dan malaikat yang kedua malaikat kedua berbicara, dhahabtu, gitu ya, amwala wa baqiyatul a'mal. Dhahabtul amwal, engkau telah meninggalkan harta dan akan tetap amal-amal yang ada pada dirimu. Tadi itu yang diceritakan, harta mah ditinggalin semuanya, Pak. Gitu ya. Baju yang kita beli mahal-mahal di Mekah umpamanya, kalau udah Mekah, baju yang kita beli mahal-mahal di online, di Tanah Abang, dimanapun itu 200-500 ribu, ditinggalkan semuanya. Yang hanya tersisa hanya kain kapan, panjangnya atau paling panjang 3 meter, lebarnya paling panjang 1,5 meter. Itu pun nggak pakai apa-apa, Pak, telanjang bulat, Masya Allah, terima juncung di atas, terima beres, gitu ya. Itu pakaian terakhir kita, Pak. Gitu. Maka kata malaikat, udah, harta itu ditinggalkan, yang tetap hanya amalmu, yang tetap yang akan menemani hanya amal-amalanmu. Kemudian yang ketiga berkata, as-salisatu zalatil ashghal wa baqiyatul bawal. Datanglah olehmu kesibukan, wa baqiyatul wabal, dan akan tetap kepadamu siksaan. Kalau ini hamba banyak dosa-dosanya, kalau ini hamba banyak amal solehnya, al-istighal, pasti dia akan sibuk, akan akan kesibukan. Jadi artinya di sini, dulu itu orang di alam dunia sibuk luar biasa, pagi sibuk, sore sibuk, malam sibuk, hanya waktu tidur itu 3-4 jam, pagi dilanjutkan, sibuk luar biasa, tapi tidak sedikit pun digunakan ibadah kepada Allah. Maka nanti di alam kubur, kata malaikat, al-wabal, akan menemukan siksaan. Na'udzubillah. Dan malaikat yang terakhir berkata, tuba laka in kana
mat'amuka minal halal wa kunta masyghulan bi qadamati dzil jalal. Maka yang keempat berkata, sungguh beruntung orang yang datang ke makbaro, orang yang datang ke kuburannya, yaitu orang yang membawa amal soleh. Minal halal, dia memakan daripada makan makanan yang halal, tidak memakan daripada makanan yang haram. Wa kuntu masyghulan la bi khadamati dzil jalal, dan semasa hidupnya dia tasarrufkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh ibadah, dia gunakan untuk ibadah. Allah suruh untuk sedekah, dia gunakan untuk sedekah. Dia hidupkan, dia tukulkan di dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan yang jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jadi perkataan malaikat yang terakhir, sungguh beruntung orang yang datang ke tempat kubur membawa banyak amal soleh. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, kita semua dipanjangkan umur dengan berkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.